Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid hadatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabb yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dengan kasih sayangnya yang sangat banyak. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita sehingga kita menjadi umat yang ternama. Teman-teman sekalian, saya ingin bercerita seorang anak seharusnya tanpa diminta berusaha mencukupi kebutuhan orang tuanya. Ayahku tidak bekerja. Seorang anak yang sudah tidak tahan dengan perilaku ayahnya yang selalu datang meminta uang atau kebutuhan pokok. Berencana mengadu kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya dia segan menghadap Rasul, namun karena sudah menganggap perilaku ayahnya keterlaluan, dia pergi memberanikan diri. Di hadapan Rasulullah SAW, dia menceritakan kelakuan ayahnya yang sering datang meminta. Bahkan jika kebetulan dia sedang tidak berada di rumah, si ayah berani mengambil sendiri barang yang dibutuhkannya. Mendengar laporan seorang anak atas ayahnya sendiri, Rasulullah SAW memerintahkan si anak untuk memanggil ayahnya. Setelah si ayah sampai di tempat, Rasulullah SAW memberitahukan perkara yang diadukan anaknya. Ayah yang sudah menginjak usia lanjut mengiyakan semua tuduhan tersebut. Semua yang diadukan anak saya kepada Rasulullah SAW benar adanya. Tapi tolong Rasulullah SAW tanya kepadanya, untuk siapa saya meminta? Saya meminta bahan makanan untuk ibunya yang sudah tua, untuk saudara-saudaranya yang tidak berdaya. Rasulullah SAW mendapatkan bahwa si bapak tua menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Rasulullah pun meminta si bapak mengungkapkan curahan hatinya. Sambil meneteskan air mata, si ayah menuturkan apa yang dia rasakan pada waktu itu. Ketika ia masih kecil, saya dan ibunya selalu berusaha menjaganya. Saya bekerja keras agar anak saya bisa hidup dengan layak. Jika ia terkena demam, saya yang merasakan kesakitannya. Ketika malam datang menjelang, saya tidak bisa terpejam. Mata ini basah, saya takut kehilangan dirinya. Ketika ia sudah beranjak dewasa, saya merasa segala yang telah saya impikan sudah menjadi nyata. Namun harapan tinggal harapan. Dia menjadikan kemarahan dan kekecewaan sebagai balasan atas apa yang telah saya berikan kepadanya. Ia memperlakukan saya seperti orang asing yang tidak pernah dikenal. Mendengar penuturan bapak tua, Rasulullah SAW segera menggenggam tangan si anak. Beliau menyerahkan tangan itu kepada ayahnya seraya berkata, "Kamu dan semua hartamu adalah milik ayahmu. Anta wa muluka lahu abuka." Sahabat Abi Trainers yang berbahagia, orang tua telah melakukan banyak kebaikan kepada anak-anaknya, dari mulai proses kelahiran, pertumbuhan, pendidikan, sampai proses pendewasaan. Ayah dan ibu selalu berada di belakang, di samping atau di depan anaknya sebagai pelindung, pendorong, dan penasehat. Semua kebaikan orang tua dilakukan untuk masa depan anaknya. Orang tua selalu berharap anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari mereka. Semakin bahagia hidup seorang anak, semakin bahagia pula orang tua.
Jika anak berusaha mengukur kebaikan orang tua, niscaya tidak akan cukup alat ukur kontemporer untuk mengukur segala kebaikan yang telah diberikan mereka berdua. Meskipun sepanjang hidup anak berusaha untuk mengabulkan segala keinginan orang tua dan berbakti dengan sepenuh hati, masih belum bisa mengimbangi kebaikan mereka. Kasih orang tua yang sepanjang jalan tidak mungkin bisa diimbangi oleh segala pemberian anak kepada mereka. Ayah bekerja banting tulang sebelum kelahiran anaknya. Kemudian setelah lahir, sepanjang hari berusaha mencukupi kebutuhan, menjaga dan segala macam bahaya, dan tentunya berdoa untuk kebaikan anaknya. Ayah menomorduakan kebutuhan pribadi agar kebutuhan anaknya bisa tercukupi. Ayah menahan segala rasa lelah, payah, bahkan sakit demi melihat anaknya hidup seperti anak-anak lain. Ayah selalu berusaha tanpa lelah demi anaknya. Apakah setelah ayah beranjak tua dengan tenaga yang tinggal sisa-sisa, anak masih memaksa dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya? Sungguh tidak bisa digambarkan bagaimana perasaan seorang ayah yang sudah kehabisan tenaga untuk membiayai anaknya, dipaksa keadaan untuk meminta dari sang anak yang sudah bekerja. Ayah yang dulu tanpa diminta sudah terlebih dahulu mencukupi kebutuhan anaknya. Sudah tentu berhak mendapatkan haknya dari anak yang sudah dewasa. Sahabat Abilotrainus, seorang anak yang seharusnya tanpa diminta berusaha mencukupi kebutuhan orang tuanya. Biarkanlah ayah-ayah kita menikmati masa tua dengan duduk di rumah bermain bersama cucu-cucunya sambil mengisi hari-hari dengan menabung untuk kepentingan akhirat. Masa kerja ayah kita yang tua sudah berakhir. Sekarang adalah giliran anaknya yang melanjutkan segala jerih payah mereka dulu. Mari kita berusaha menghaturkan bakti kepada ayah. Mumpung beliau masih ada bersama kita, kita berikan yang terbaik, bukan sisa-sisa kepada ayah. Karena ketika kita masih kecil, beliau selalu menjadikan kita sebagai prioritas utama. Semoga dengan bakti yang kita haturkan dengan sepenuh hati, ayah bisa menutup usia dengan bahagia. Biarkan beliau merasa berhasil karena telah mendidik anaknya menjadi seorang yang berbakti. Biarkan beliau selalu tersenyum memandang kita sebelum senyuman itu raib dibawa oleh takdir abadi. Teman-teman Abitrainers, hal yang kita bisa petik dari hikmahnya adalah 1 dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk kemerdekaan budak, 1 dinar yang kamu berikan kepada orang-orang miskin, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya yaitu 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman Abitrainers, ternyata keluarga itu lebih utama karena memang di sana ada letak tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Oke Abitrainers, mungkin jika antum-antum merasa bahwa antum telah dewasa, maka pergantian itu akan selalu ada. Ketika mungkin kita masih muda, kita masih kecil, mungkin orang tua kita yang menjaga kita, sehingga setelah kita dewasa, sekitar umur 20 ke atas atau mungkin 25 tahun ke atas, pergantian itu sudah dimulai. Jadi setelah itu orang tua akan tenaganya makin melemah dan kita makin menguat sampai umur 40 tahun. Nah, ketika sudah kita umur 40 tahun, barulah kita juga akan merasakan lemahnya tenaga kita, sehingga kita harus tetap menjaga ayah kita, orang tua kita. Karena bagaimanapun juga, jika antum-antum mempunyai anak kelak juga akan berdampak sama kepada apa yang antum lakukan kepada orang tua antum. Nah,
Teman-teman Abiturainers, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.